Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1951. Kamu benar-benar tidak memberitahu Li Jinhui. Stephen tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Su Wenwen mengambil inisiatif untuk memanggil polisi. Su Wenwen tidak menjawab kata-kata Stephen, tetapi berjalan ke halaman di sebelahnya dan duduk. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Wenwen, dia seharusnya tidak pernah melakukannya. Li Feifan berkata dengan suara rendah. Stephen mengerutkan kening. Jika Su Wenwen benar-benar tidak memberi Li Jinhui kesempatan, lalu mengapa Li Jinhui mengakuinya? Saat ini, Dong Jian menelepon. Patriark, baru saja mendapat kabar bahwa polisi di kota Sanfo menyelidiki kamera pengintai di dekat toko yang dicuri dan jalur pergerakan Su Wenwen, dan menemukan bahwa Su Wenwen tidak muncul di dekat toko emas malam itu, dan dia memiliki alibi yang cukup. Kata Dong Jian. Lalu mengapa Li Jinhui melaporkan Su Wenwen? Stephen bertanya dengan wajah gelap. Kami belum mendapatkan informasi yang akurat, orang-orang kami sedang menyelidiki, dan kami akan segera mendapatkan hasilnya. Kata Dong Jian. Oke, saya mengerti, kata Stephen, perlahan meletakkan telepon, dan kemudian menatap Su Wenwen. Su Wenwen duduk di rumput dengan lutut meringkuk, kepalanya menunduk, bahunya sedikit bergetar, dan dia sepertinya menangis. Stephen berdiri di sana, sedikit bingung. Jelas dia salah paham dengan Su Wenwen, dan tindakan seperti itu sangat menyakiti Su Wenwen. Saat ini, ponsel Stephen berdering. Telepon itu dari Zhao Cucu. Stephen mengangkat telepon. Kudengar kamu bertengkar, dan kamu membuat gadis itu menangis. Zhao Cucu berkata dengan bercanda. Kamu merancang semua ini? Stephen bertanya dengan mata menyipit. Itu benar, jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana mungkin Su Wenwen disalahpahami olehmu? Mengapa dia menangis begitu parah? Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia karena menyinggung perasaanku sebelumnya, kata Zhao Cucu. Rencana bagus. Stephen mengertakkan gigi dan berkata, masalahnya sudah jelas, Zhao Cucu seharusnya membeli Li Jinhui, dengan sengaja meminta Li Jinhui untuk menuangkan air kotor ke Su Wenwen, dan kemudian menggunakan masalah ini untuk menimbulkan kesalahpahaman di antara dirinya sendiri dan Su Wenwen, lalu terjadi konflik. Dari panggilan telepon pertama yang saya berikan pada diri saya sendiri hari ini, saya jatuh ke dalam rencana Zhao Cucu selangkah demi selangkah, dan bahkan emosi saya berada di bawah kendali Zhao Cucu. Stephen benar-benar memiliki alasan untuk percaya bahwa Zhao Cucu pada akhirnya benar-benar membuat marah dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya menamparkan wajahnya adalah bagian dari rencana Zhao Cucu. Wanita ini benar-benar mengerikan, bukan hanya karena strateginya, tetapi juga karena pemikirannya yang sempit. Su Wenwen baru saja mengejeknya sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia mendesainnya seperti ini. Xiao Lin tahu nasibnya dan merasa malu. Hal yang paling tidak nyaman adalah bahwa semua tindakan Zhao Cucu dapat dianggap sebagai perut kecil wanita Stephen, sebagai pria besar, dapat memberinya pelajaran, tetapi dia tidak bisa benar-benar menidurinya sampai mati, karena itu tidak cukup. Tidakkah kamu bergegas dan mencari cara untuk membujuk pacar kecilmu? Zhao Cucu bertanya sambil tersenyum. Aku akan membalas dendam ini, kata Stephen. Kalau begitu aku akan menunggu. Zhao Cucu menutup telepon sambil tersenyum. Stephen meletakkan ponselnya, dan untuk sementara mengesampingkan keluhannya dengan Zhao Cucu, karena ada satu hal penting yang harus dilakukan saat ini. Stephen berjalan ke sisi Su Wenwen dan duduk. Pergi, kata Su Wenwen terisak. Kalau begitu, itu semua salah paham, kata Stephen. Kamu tidak percaya padaku, itu bukan kesalahpahaman, itu kebenaran, kata Su Wenwen. Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja dalam keadaan saat itu, jika aku peduli, itu akan menyebabkan kekacauan. Stephen menghela nafas.
Tentang menyebabkan kekacauan. Siapa yang kamu pedulikan? Tanya Su Wenwen. Siapa lagi yang bisa aku pedulikan, itu pasti kamu, kata Stephen. Su Wenwen sedikit gemetar, memiringkan kepalanya untuk melirik Stephen, lalu segera berbaring berlutut. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Aku telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah mendengar kata-kata manis. Kata-katamu tidak berguna, kata Su Wenwen. Hei, Stephen menghela nafas dan berkata, mungkin menurutmu itu retorika, tapi menurutku, itu semua benar. Sejak aku mendengar bahwa kamu mungkin terlibat dalam kasus kriminal, aku jadi berantakan, jadi saya baru saja bergegas ke sini dalam semalam. Anda tahu, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, dan datang ke sini bukan dalam rencana saya. Karena masalah ini, saya harus menunda banyak hal, tetapi saya tidak menyesalinya, karena pada saat itu saya fokus pada yang saya inginkan adalah mengirim Anda pergi secepat mungkin, sehingga Anda tidak akan dipenjara. Mendengar kata-kata Stephen, Su Wenwen tampak sedikit terharu, dia menoleh untuk melihat ke arah Stephen. Dan berkata, lalu mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku mengatakan bahwa dalam keadaan saat itu, situasiku sudah kacau. Kamu tidak tahu betapa aku berharap kamu baik-baik saja, tetapi hal seperti itu terjadi lagi. Aku berduka atas kemalangannya dan membuatnya marah. Itu sebabnya aku merasa kesal di hatiku. Akibatnya, saat itu kamu ingin keras kepala denganku lagi, bagaimana aku bisa memiliki penilaian yang cukup? Hei, jika aku ingin menyalahkan, saya hanya bisa menyalahkan Anda karena terlalu penting di hati saya. Jika itu adalah orang yang tidak penting, seperti Li Feifan jika itu masalahnya, maka saya pasti dapat mempertahankan kewarasan yang cukup. Stephen menghela nafas. Li Feifan, apakah aku benar-benar menahan banyak beban di hatimu? Tanya Su Wenwen. Tentu saja, bobotmu di hatiku tak tertandingi oleh siapapun. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Itu mungkin terkait dengan guru, tapi itu bukan semua karena guru. Aku pikir itu mungkin karena hal-hal yang telah kita alami. Ayo, aku punya perasaan yang sama sekali berbeda tentangmu dari orang lain, kata Stephen. Bagaimana rasanya? Su Wenwen bertanya. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku yakin kamu akan selalu mendapat tempat di hatiku, kata Stephen dengan serius. Mendengar kata-kata Stephen, Su Wenwen merasa telinganya memerah dan panas, dan jantungnya seperti ditabrak rusa. Wenwen, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi kali ini. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan wanita itu Zhao Cucu, kata Stephen. Menyalahkan dia, kenapa? Tanya Su Wenwen. Masalahnya seperti ini. Stephen menjelaskan secara singkat bagaimana Zhao Cucu mendesainnya. Jadi begitu, Su Wenwen tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan penuh semangat, wanita itu agak terlalu memalukan untuk melakukan hal seperti itu. Ya, aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Stephen berkata dengan serius. Bab 1952. Itu tidak bisa dilakukan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, wanita itu, kita harus membalas dendam. Su Wenwen mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu ingin balas dendam juga? Stephen bertanya. Tentu saja, dia hampir menghancurkan kita berdua, kita harus membalas dendam. Su Wenwen mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau soal balas dendam, aku punya cara. Stephen berkata, dan bersandar ke telinga Su Wenwen. Nafas hangat bertiup di telinga Su Wenwen, dan Su Wenwen hanya merasakan gatal dari telinga hingga lehernya. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Stephen dengan jelas. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Stephen bertanya. Ya. Su Wenwen tidak tahu apa yang dikatakan Stephen, tetapi masih mengangguk. Kalau begitu, aku akan membiarkan seseorang mengaturnya. Stephen berkata, mengangkat teleponnya, bangkit dan berjalan ke samping.
Su Wenwen juga bangkit dari tanah. Wenwen, kamu baik-baik saja? Li Feifan bertanya dengan prihatin. Yah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Stephen dan aku akan melakukan sesuatu bersama sebentar lagi. Kamu kembali dulu, kata Su Wenwen. Li Feifan. Malam telah terisi. Orang miskin sudah berbaring di tempat tidur bermain Douyin dengan Glory of Kings, sedangkan orang kaya sudah menikmati kehidupan malam di luar. Zhao Cucu secara alami milik orang kaya, dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia mengundang teman-temannya untuk menari disco di Oneter, klub malam terbaik di ibu kota. Bar dengan konsumsi per kapita 3.000 ini dibuat khusus untuk kaum muda oleh investor bar terkenal Paman Wu. Konsumsinya yang tinggi dan perangkat lunak dan perangkat keras yang benar-benar kelas 1 mengecualikan sebagian besar orang miskin. Ini adalah bar di mana orang miskin pun ingin membuka kartu dan mengambil gambar dan mengirimkannya ke momen, karena konsumsi per kapitanya terlalu tinggi, dan konsumsi minimum setiap stand lebih dari 10.000 yuan. Jadi orang yang bisa datang di sini untuk menghabiskan mereka semua adalah tuan terkaya di ibu kota kekaisaran. Zhao Cucu tidak muda, berusia 30-an, dan memiliki sedikit minat untuk dugem, tetapi karena bar ini lebih cocok untuk seleranya sendiri, dan dia memiliki persahabatan pribadi dengan Paman Wu, jadi dia akan datang ke sini sesekali. Kali ini, juga terdengar bahwa ada 100 DJ teratas yang datang untuk tampil, dan suasana hatinya sedang baik, jadi Zhao Cucu mengundang beberapa pacar ke bar ini. Begitu dia memasuki arena, Zhao Cucu disapa oleh beberapa pria yang mengira mereka tinggi, kaya dan tampan, dan meminta WeChat, tetapi sayang sekali pria kaya dan tampan di luar ini ingin duduk di atasnya dan melahirkan. Kepada anak-anak mereka segera setelah mereka bertemu ini dia Zhao Cucu sama sekali tidak menarik, dia memiliki visi yang tinggi, dan apakah dia punya uang atau tidak adalah yang kedua. Yang terpenting adalah apakah dia tidak memiliki kemampuan atau selera, tetapi itu sayang sekali di sini pada dasarnya ada orang yang hanya punya uang tapi tidak punya kemampuan dan tidak punya selera. Cucu masih sangat menarik, berapa banyak orang di sini untuk bersulang, kata sahabat Zhao Cucu, Jia Tian sambil tersenyum. Sekelompok pria yang tidak bisa mengendalikan diri berpikir bahwa mereka bisa dekat dengan keluarga cucu kita karena mereka punya uang dan lebih tampan, tetapi mereka tidak tahu bahwa cucu keluarga kita dapat didekati oleh pria biasa. Zhao Cucu berkata di yang lain seorang sahabat Su Xiaomin berkata dengan bercanda. Zhao Cucu tidak kewalahan oleh sanjungan dari kedua pacarnya. Dia berdiri di stand dengan gelas sampahnya, menatap DJ di kejauhan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Zhao Cucu mengangkat tangannya dan memanggil seorang pelayan di sebelah stand, dan membisikkan sesuatu ke telinga yang lain. Pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak butuh waktu lama bagi DJ untuk mengubah musik, mengganti musik yang meledak-ledak dengan musik dansa yang relatif menenangkan. Ada semburan ejekan di tempat kejadian, sepertinya semua orang lebih menyukai musik elektronik, tetapi DJ tidak tergerak karena manajer bar yang memintanya untuk mengganti lagu. Di bar, banyak orang yang minum terlalu banyak dan pergi ke DJ untuk meminta DJ memainkan lagu favorit mereka. Pada dasarnya perilaku seperti itu akan dianggap sebagai perilaku idiot dan akan dibenci dan ditentang dengan suara bulat oleh DJ. Lagu adalah masalah lain menurut manajer. Lagu ini sepertinya dipanggil oleh nona muda dari sebuah stan untuk didengarkan. Dengan mengingat hal ini, DJ meminta seseorang untuk menanyakan identitas wanita tertua. Setelah mendapatkan beberapa informasi, DJ dengan bersemangat mengambil mikrofon dan berteriak, "Mari kita sambut nona cucu dari V8 ke bar sepertiga." Mana teriakannya? Terdengar teriakan di tempat kejadian, dan banyak orang melihat ke stand Zhao Cucu. Zhao Cucu sedikit mengernyit, melirik manajer yang berdiri di sebelahnya, dan memberi isyarat untuk menjabat tangannya. Manajer mengerti dan berlari ke stand DJ. Tidak lama kemudian, 100 DJ teratas yang diundang menjadi tamu dengan banyak uang ini diganti. Bab 1953
Zhao Cucu tidak pernah dengan sengaja menggunakan hak istimewa. Dia bukan orang yang suka memanfaatkan hak istimewanya untuk menggertak orang lain, dan banyak hal yang dia lakukan sewenang-wenang di matanya sendiri. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan, dan saya tidak melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan. Misalnya, minta DJ untuk mengganti lagu yang Anda suka, atau minta DJ untuk keluar. Ini semua adalah tindakannya yang disengaja, dan tidak ada hubungannya dengan hak istimewa. Mengenai mengapa mereka membiarkan tindakan yang disengaja, Zhao Cucu tidak repot-repot memikirkannya. Dia merasa bahwa dia sangat rendah hati dibandingkan dengan tuan muda lainnya di ibu kota kekaisaran, dan bahkan dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, dia juga sangat rendah hati. Oleh karena itu, orang yang rendah hati seperti dia tidak tahan dengan DJ yang menyanjung dan mengumumkan bahwa dia telah datang ke bar dan di stan mana dia duduk. Bagi sebagian orang, ini adalah hal yang sangat panjang, tetapi bagi Zhao Cucu, justru sebaliknya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjalan dengan beberapa pria muda dan tampan. Melihat orang-orang ini, Jia Tian berdiri sambil tersenyum dan berjalan di depan pria paruh baya itu. Pria paruh baya ini adalah pemilik bar, dan dia juga salah satu orang terbaik di lingkaran klub malam ibu kota kekaisaran. Orang luar disebut Paman Wu, tetapi di Zhao Cucu mereka disebut Ah Wu. Saudari Tian, ini semua dari Akademi Media dan Film China. Mereka masuk akal, patuh, dan mudah dimainkan. Aku secara khusus meminta seseorang untuk memilihkannya untukmu, kata Ah Wu dengan nada menyanjung. Jika orang luar melihat pemandangan ini, rahang mereka mungkin akan terkejut. Lagi pula, Paman Wu juga seorang veteran di lingkaran ibu kota kekaisaran, tetapi di depan Jia Tian, seorang gadis berusia awal 30-an, dia terlihat seperti kura-kura. Coba aku lihat. Jia Tian meletakkan tangannya di belakang, melirik pria tampan dengan gaya berbeda di depannya, dan kemudian berkata, "Bisakah kamu minum?" "Iya." Pria tampan itu berkata bersama. "Bisakah kamu bermain?" Jia Tian bertanya lagi. "Iya." Pria tampan itu berkata bersamaan lagi. "Kalau begitu duduklah." Jia Tian mengangguk. Senyum cerah muncul di wajah sekelompok pria tampan. Ketika mereka datang, mereka tahu siapa yang akan mereka terima di malam hari. Selama orang-orang ini dilayani dengan baik, berakting di film dan variety show di masa depan akan menjadi masalah kata-kata mereka. Di lingkaran hiburan Longguo saat ini, ada banyak ceruk lalu lintas lini pertama yang baru saja memanggil mereka. Sekelompok pria tampan duduk dan bermain dengan pacar Zhao Cucu. Zhao Cucu sangat membenci perilaku pacarnya. Menurutnya, ini tidak berbeda dengan mencari tuan muda. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria-pria ini semuanya adalah keluarga yang baik. Namun, dia tidak akan menghentikan orang-orang ini untuk bermain. Bagaimana saya mengatakannya? Karena Anda adalah teman baik, maka jangan menuding perilaku orang lain. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi teman baik atau ibu. Zhao Cucu merasa bahwa dia benar-benar luar biasa, dan dia menangani hal-hal seperti pacar dan orang tua dengan sangat baik. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah dia selalu gagal mencapai efek yang diinginkan dalam berurusan dengan Stephen. Untungnya, dia kembali malam ini, dia berhasil memisahkan Stephen dari wanita bernama Su Wenwen itu. Memikirkan hal ini, suasana hati Zhao Cucu menjadi sangat baik, dan tuan muda itu menjadi lebih enak dipandang. "Cucu, ayo bermain bersama, minum saja untuk menghibur, itu tidak melakukan sesuatu yang buruk." Jia Tian melihat senyum di mulut Zhao Cucu dan tahu dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia menariknya untuk duduk dan mengembalikannya ke Zhao Sisi. Cucu seorang pria dengan tampan dan temperamen paling tampan di antara hadirin dipasang. Pria itu dengan anggun menambahkan anggur ke Zhao Cucu, dan sama sekali tidak terganggu ketika lamarannya untuk bermain-main dengan Zhao Cucu ditolak, dan mengobrol dengan antusias dengan Zhao Cucu, mencoba mencari tahu apa yang diminati Zhao Cucu. Penggemar vulgar, pikir Zhao Cucu dalam hatinya, tapi dia masih minum 2 gelas lagi dengan pihak lain.
Siapa yang membuatnya merasa lebih baik hari ini? Pada saat ini, sosok yang sedikit familiar muncul di garis pandang Zhao Cucu. Zhao Cucu meletakkan gelas anggur di tangannya, dan menatap sosok itu dengan saksama. Sosok itu melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Zhao Cucu mengerutkan kening, mengira dia salah. Tapi beberapa detik kemudian, Zhao Cucu melihat orang itu lagi. Pria itu mengenakan kacamata hitam, tetapi Zhao Cucu mengenalinya sekilas. Mengapa dia ada di sini? Zhao Cucu sedikit terkejut, dan kemudian adegan yang lebih mengejutkannya muncul. Zhao Cucu tiba-tiba menemukan bahwa pria itu masih memegang seorang wanita di tangannya. Wanita itu tidak lain adalah Su Wenwen, wanita yang disetubuhinya hari ini. Dan pria itu secara alami adalah Stephen. Kedua orang itu sepertinya tidak memperhatikan Zhao Cucu, dan mereka berjalan ke sebuah stan di bawah kepemimpinan pelayan. Stan itu berjarak sekitar 10 meter dari tempat Zhao Cucu, dan ada stan di tengah. Setelah keduanya duduk, mereka memesan anggur, dan tidak lama kemudian, beberapa orang lagi datang. Orang yang datang bukanlah orang besar, Zhao Cucu belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sepertinya dia dan Stephen berteman, baik pria maupun wanita. Beberapa orang baru saja mulai bermain di geladak. Melihat adegan ini, Zhao Cucu mengerutkan kening lebih erat. Dia mendapat kabar bahwa Stephen telah bertengkar dengan Su Wenwen dan membuat Su Wenwen menangis. Mengapa mereka berdua minum bersama lagi? Mungkinkah mereka tidak bertengkar sama sekali? Apakah mereka hanya berakting? Pada saat ini, Zhao Cucu melihat Stephen menatapnya. Bukan jenis yang meliriknya secara tidak sengaja, tetapi menatapnya dengan sangat sengaja dan agresif. Stephen mengambil gelas sampanye di tangannya dan mengangkatnya dari udara, dan meletakkan lengannya yang lain di pinggang Su Wenwen. Su Wenwen bersandar pada Stephen dan melambai ke Zhao Cucu. Adegan ini langsung menghancurkan pertahanan Zhao Cucu. Dia telah menyelidiki Su Wenwen, dan tahu bahwa ini adalah seorang wanita muda yang berjalan di sungai dan danau. Dia telah mengikuti banyak yang disebut kakak laki-laki di sungai dan danau. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan untuk dilakukan. Ditikam oleh ribuan orang, tapi tidak sedikit laki-laki di tubuhnya. Stephen bahkan memakan wanita seperti itu, tetapi tetap menjaga jarak dengan hormat, yang membuat hatinya yang sombong sama sekali tidak dapat diterima. Zhao Cucu berdiri dan menatap Stephen dengan dingin. Stephen juga memandangnya, dan tatapan keduanya tampak memercikkan percikan api di udara. Zhao Cucu mengulurkan tangannya, menarik pria tampan yang sedang minum dan bermain-main dengannya, dan berjalan lurus ke arah Stephen dengan segelas sampanye. Bocah tampan itu awalnya melingkar, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Dia dipegang oleh tangan Zhao Cucu. Dia tidak tahu identitas Zhao Cucu, tetapi dia juga tahu bahwa Zhao Cucu adalah orang yang paling berkuasa di stan malam ini. Sekarang dia dipegang oleh Zhao Cucu. Dia sepertinya telah melihat bahwa dia akan menjadi pemenang Golden Rooster Award teratas di masa depan. Perhatikan pemandangan kaisar. Masa depan yang sangat cemerlang sedang memanggilnya. Bab 1954. Begitu saja, Zhao Cucu meraih tangan bocah tampan itu dan berjalan langsung dari stan di tengah. Karena nilai kemarahan sudah penuh, Zhao Cucu bahkan melukai orang di tengah. Dia langsung mendorong pihak lain menjauh, dan kemudian datang ke depan Stephen. "Hehe, pacar kecilmu terlihat baik," kata Stephen sambil tersenyum. "Kamu pacar kecil tidak baik-baik saja." Zhao Cucu menatap Su Wenwen dengan dingin. "Lihatlah ayam itu, apa hakmu bajingan untuk mengatakan tentang aku? Tidak peduli seberapa buruk aku tidak pernah menemukan tuan muda di klub malam." Su Wenwen memberikan permainan penuh pada agresivitas masyarakat promiskuus, dan langsung menyemprot Zhao Cucu membuat wajah. Pria tampan di sebelah Zhao Cucu segera tahu bahwa Zhao Cucu menyeretnya untuk bertarung. Dia berkata dengan wajah dingin, "Saya seorang siswa senior di sekolah menengah media, Anda adalah tuan muda, dan seluruh keluarga Anda adalah tuan muda.
Bocah kecil, coba katakan lagi. Su Wenwen meraih kartu as sekop bernilai puluhan ribu di sebelahnya, dan menatap bocah tampan itu dengan niat membunuh. Pria tampan itu langsung jatuh cinta padanya. Cita-citanya adalah menjadi idola yang tangannya patah dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Menghadapi Su Wenwen yang memegang botol, beraninya dia mengatakan apapun, saya khawatir seseorang akan datang dengan membawa botol dan mengirimnya ke ICU. Zhao Cucu, tidak menyangka, kan? Saya memiliki hubungan yang baik dengan Wenwen, Stephen tersenyum. Jadi, hal-hal yang kamu pertengkarkan sebelumnya semuanya adalah akting. Zhao Cucu bertanya. Tentu saja, kami sudah tahu tentang strategimu, jadi kami sengaja memainkan permainan seperti itu untukmu, hanya untuk melihatmu menjadi sombong dan kemudian ditampar, haha. Su Wenwen berkata dengan bangga. Kamu mencuri perhatian. Stephen memelototi Su Wenwen dengan marah, dan dia mengatakan total 2 baris, yang masih suam-suam kuku. Kamu mengatakan semua baris yang menarik, Lao Su mengatakan apa? Su Wenwen sama sekali tidak memiliki kesadaran akan peran pendukung, dan terus menembak, kami memeriksa keberadaan Anda malam ini, dan kami tahu Anda ada di sini, jadi kami datang untuk menemui Anda. Kami bermaksud untuk memukul wajah Anda, tapi kami tidak menyangka akan bertemu denganmu adegan yang tak tertahankan. Lagi pula, dia juga wanita tertua dari keluarga Zhao karena dia mencari tuan muda di klub malam. Jika dikatakan, saya mungkin mengatakan sesuatu tentang keluarga Zhao lama Anda. Ketika saya memikirkannya, saya akan tersipu untuk keluarga lama Zhao Anda. Saya tidak tahu bagaimana keluarga Anda keluar dengan sesuatu seperti Anda. Kamu sudah mengatakan itu. Stephen memberi Su Wenwen pandangan dengan matanya. Dia tidak memberitahu Su Wenwen bahwa dia bisa mengatakan ini ketika dia datang ke sini. Jelas Su Wenwen bertindak di tempat. Kata-kata ini secara langsung melibatkan keluarga Zhao. Bahkan Stephen merasa itu terlalu berlebihan, jadi dia ingin menghentikan Su Wenwen dengan matanya. Jejak niat membunuh muncul di mata Zhao Cucu. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya dan menjambak rambutnya. Kemunculan tangan ini mengejutkan semua orang, termasuk Stephen. Stephen benar-benar memperhatikan pria yang muncul di belakang Zhao Cucu. Pria itu berjalan sedikit terhuyung-huyung, dan dia banyak minum. Awalnya, Stephen mengira pihak lain ingin berjalan di depan standnya, tetapi dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap dia berjalan. Ketika dia berada di belakang Zhao Cucu, dia tiba-tiba menembak Zhao Cucu. Pria itu tidak berbicara, dia hanya menjambak rambut Zhao Cucu dan membuangnya. Zhao Cucu, seorang wanita lemah, bukan tandingan pria mabuk di belakangnya. Seluruh tubuhnya melintasi setengah lingkaran di depan semua orang, dan kemudian menabrak pagar pembatas di sebelahnya. Kali ini, semua orang di stan tertegun. Mata Stephen melebar, menatap pria kuat yang menembak. Orang ini berusia sekitar 20 tahun, tidak terlalu tua, dan pakaian di tubuhnya terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Brengsek, berani mendorongku, kamu pikir kamu ini siapa? Teriak pria itu dengan makian. Pada saat ini, beberapa sosok melintas. Dengan keras, pria itu didorong ke tanah sebelum dia terlambat mengucapkan kalimat kedua, dan pistol diletakkan di kepala yang lain. Pada saat yang sama, beberapa sosok lain datang ke stan di belakang pria itu, satu persatu, dan menekan semua orang di stan di atas meja. Sekelompok senjata laser dipasang di kepala semua orang seperti ini. Bab 1955. Sebanyak lebih dari 10 pria berjas hitam tiba-tiba muncul di depan semua orang, dan semua orang di bilik pria pemukul didorong ke bawah meja dengan satu tembakan, dan pria pemukul didorong ke tanah. Adegan ini muncul begitu tiba-tiba sehingga petugas keamanan di tempat kejadian tidak bereaksi. Musik live masih diputar. Pria dan wanita gila di klub malam masih menggoyang-goyangkan tubuh mereka, kecuali beberapa orang yang dekat satu sama lain. Tidak ada orang lain yang memperhatikan apa yang terjadi di sini.
Banyak orang yang melihat pemandangan ini ketakutan, dan mereka lebih dari setengah mabuk karena anggur. Apakah kamu baik-baik saja? Pria tampan itu dengan cepat membantu Zhao Cucu dari tanah. Kulit di kepala Zhao Cucu rusak, dan darah mengalir dari dahinya. Namun, Zhao Cucu tidak menangis karena ini, dia hanya mengulurkan tangan dan mengambil handuk kertas di atas meja, dan menyeka darah dari wajahnya. Sekarang, apakah kamu puas? Zhao Cucu bertanya pada Stephen sambil menyeka darah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Stephen merentangkan tangannya dan berkata, "Huff." Wajah Zhao Cucu mencibir, lalu berjalan langsung ke pintu bar. Segera, seseorang melangkah maju dan memblokir Zhao Cucu dari kerumunan di depannya. Pada saat yang sama, orang yang memukul Zhao Cucu dan teman-temannya semua didorong keluar dari bar. Ini berbeda dari naskah kami, apakah itu orang yang kamu atur? Su Wenwen bertanya dengan suara rendah. Tidak, saya tidak tahu siapa yang mengalahkan Zhao Cucu. Stephen menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Su Wenwen bertanya. Mungkin karena dia mendorong orang lain ketika dia melewati stan barusan, yang membuatnya sangat marah, kata Stephen. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, tanya Su Wenwen. Di permukaan, tampaknya tidak ada hubungannya, tetapi jika Zhao Cucu sangat yakin bahwa itu terkait dengan kita, maka itu juga terkait, kata Stephen. Bagaimana ini bisa seperti ini? Kami tidak memukulnya, kami hanya menyindirnya, kata Su Wenwen dengan penuh semangat. Sebagai seorang wanita, Anda harus tahu bahwa begitu seorang wanita marah, yang disebut alasan tidak berguna. Ayo pergi, tempat ini akan segera disegel, tidak perlu tinggal di sini lagi, kata Stephen kepada Su Wenwen. Tempat ini ditutup, ada apa di sini? Tanya Su Wenwen. Kepala Zhao Cucu patah di sini, apakah menurutmu toko ini bisa bertahan? Stephen bertanya balik. Bukankah ini terlalu terlibat? Su Wenwen berkata dengan ngeri. Ayo pergi. Stephen hanya bisa menyapa beberapa temannya, lalu menarik Su Wenwen dan meninggalkan bar. Ketika dia keluar dari bar, Zhao Cucu telah menghilang, dan hanya ada pria tampan yang berdiri di luar bar. Pria tampan itu juga memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Ketika dia melihat Stephen dan Su Wenwen keluar, pria tampan itu dengan cepat berlari ke samping karena takut dipukuli oleh Su Wenwen. Stephen mengangkat telepon, ingin mengirim pesan untuk peduli dengan cedera Zhao Cucu, tetapi segera meletakkan telepon. Jelas tidak pantas mengirim pesan ke Zhao Cucu sekarang, karena Zhao Cucu pasti marah. Jangan mencoba menghiburnya ketika saatnya tiba, dan beri Zhao Cucu kesempatan untuk melampiaskan amarahnya tanpa alasan. Memikirkan hal ini, Stephen berkata kepada Su Wenwen, aku akan membawamu kembali dulu, dan kamu bisa tinggal di rumah dengan tenang beberapa hari ini dan tidak pergi kemanapun. Aku sangat takut, akankah Zhao Cucu menemukan seorang pembunuh? Apakah kamu melakukannya padaku? Su Wenwen bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, jika dia ingin melampiaskan amarahnya, dia juga akan melampiaskan amarahnya padaku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sasaran amarahnya. Meskipun Zhao Cucu berpikiran sempit, tapi dia hanya orang kecil yang berantakan. Dan tidak akan melukai nyawa orang, kata Stephen. Baiklah kalau begitu, kamu harus mengirimku kembali, kata Su Wenwen. Ya, Stephen mengangguk dan membawa Su Wenwen keluar dari bar. Setengah jam setelah keduanya pergi, mobil polisi berhenti di pintu masuk bar. Setelah itu, sekelompok tamu dan staf bar diusir dari bar. Tidak butuh waktu lama pintu bar ditutup dengan segel besar. Keesokan paginya, polisi di ibu kota kekaisaran bergabung dengan beberapa departemen untuk melakukan kampanye khusus setengah bulan melawan pornografi dan aktivitas ilegal di ibu kota kekaisaran, dengan fokus pada perbaikan bar dan kekacauan KTV. Banyak bar dan KTV di ibu kota kekaisaran diperintahkan untuk diperbaiki, dan banyak klub malam yang diinvestasikan oleh Paman Wu semuanya ditangguhkan terbuka untuk bisnis,
adapun kapan akan dibuka, itu hanya dapat bergantung pada saat api Zhao Cucu mereda. Stephen tidak bertanya kepada Zhao Cucu apa yang terjadi, tetapi meminta seseorang untuk mencari tahu. Hasilnya tidak terlalu bagus, konon dahi Zhao Cucu dibuka di pagar dan 7 atau 8 jahitan dijahit. 7 atau 8 jahitan tidak banyak, tetapi karena posisinya di dahi, itu akan sedikit mempengaruhi penampilan secara keseluruhan. Untungnya, metode medis saat ini berkembang, selama bekas luka dihilangkan setelah luka sembuh, tidak akan ada bekas luka yang tersisa di dahi. Stephen juga pergi untuk menanyakan tentang situasi penyerang. Orang yang memukulnya adalah seorang mahasiswa dari Imperial University of Physical Education. Dia termasuk keluarga yang memiliki ranjau. Dia biasanya berperilaku dominan di dunia. Lebih dari setengahnya telah dijelaskan mengenai masalah ini. Benar saja, penyerang segera ditangkap dengan tuduhan memilih pertengkaran dan memprovokasi masalah. Saya mendengar bahwa orang tua penyerang bahkan melakukan perjalanan khusus ke ibu kota kekaisaran. Tanpa mengetahui siapa yang telah dipukuli putra mereka, orang tua penyerang dengan berani mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan 10 juta yuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya, sebelum 10 juta yuan dihabiskan, perusahaan orang tua penyerang diselidiki oleh otoritas setempat. Baru sekarang mereka tahu bahwa putra mereka telah menabrak pelat besi, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk menghubungi berbagai perantara di ibu kota kekaisaran, berharap dapat membantu putra mereka berbicara tentang cinta. Akibatnya, tentu saja, tidak ada yang berani menerima uang mereka, dan tidak ada yang berani membantu mereka. Jika masalah membuka kepala Zhao Cucu dapat diselesaikan, maka Zhao Cucu tidak perlu nongkrong di ibu kota kekaisaran. Stephen tidak peduli dengan nasib terakhir penyerang, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor itu lagi. Dikabarkan bahwa hal semacam ini seperti rumput liar di musim semi, Anda memotong gelombang demi gelombang, tetapi akan tumbuh lagi setiap musim semi. Bab 1956. Kali ini desas-desus menyebar 10.000 kali lebih keterlaluan dari sebelumnya. Dikatakan bahwa Stephen berhubungan seks dengan wanita di luar, tetapi Zhao Cucu menangkapnya di tempat. Zhao Cucu menanyai Stephen secara langsung, tetapi Stephen memerintahkan seseorang untuk memukul Zhao Cucu. Apa-apaan ini? Ketika Stephen mendengar desas-desus itu, suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak takut pada hal-hal, kalau tidak dia tidak akan memeluk Su Wenwen untuk memamerkan kekuatannya di depan Zhao Cucu, tetapi dia tidak akan membiarkan pot kotoran disematkan di kepalanya. Rumor ini bisa dikatakan mengandung niat jahat. Desain karakter bajingan, di satu sisi, harus didasarkan pada fakta bahwa Stephen berselingkuh dengan Zhao Cucu, dan akhirnya melabeli Stephen sebagai pria yang kejam. Tidak peduli apapun, rumor ini pasti tidak kalah mematikan bagi Stephen daripada seorang bogot. Untungnya, keluarga Zhao tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka tidak akan mempersulit Stephen karena masalah ini. Namun, itu adalah satu hal yang harus diketahui keluarga Zhao, dan hal lain yang harus diwariskan oleh orang luar. Malam, masalah ini sudah menyebar di dunia, dan bahkan banyak putra top sejati di ibu kota kekaisaran, seperti Ouyang Hao, datang untuk bertanya kepada Stephen apakah rumor itu benar atau tidak. Stephen tidak dapat membantah dengan kata-katanya sendiri, jadi dia hanya bisa membiarkan tim hubungan masyarakat grup Lin maju untuk membantah rumor tersebut, dan memobilisasi internet untuk memblokir rumor tersebut. Yah, ada begitu banyak orang yang populer. Stephen duduk di belakang mejanya dan berkata pada dirinya sendiri dengan marah. Pada saat ini, ponsel Stephen bergetar. Stephen mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Xiao Ling. Xiao Ling adalah putri Xiao Qinglong. Stephen menambahkannya sekali sebelumnya, tetapi diblokir oleh pihak lain. Stephen juga menghapus pihak lain. Tanpa diduga, setelah keluar dari pengasingan,
Pihak lain menambahkannya lagi setelah ponsel pulih Stephen dia bukan orang yang berpikiran sempit, jadi dia secara alami menambahkan teman pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan menerima perhatian dan perhatian luar biasa dari Xiao Ling sejak saat itu. Idol, ada desas-desus di internet bahwa seorang wanita cemburu padamu tadi malam, dan mereka bertengkar di tempat. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Xiao Ling. Palsu, jawab Stephen. Aku pikir itu pasti salah. Kamu pria yang sangat baik, bagaimana kamu bisa mengalahkan seorang wanita? Rumor saat ini benar-benar mengerikan. Orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat sedang mengklarifikasi, kata Stephen. Departemen Hubungan Masyarakat, levelnya sangat tinggi. Aku sangat iri dengan orang-orang yang bekerja di grup Lin, Idola. Bisakah aku bekerja di grup Lin setelah lulus? Xiao Ling bertanya lagi. Ketika saatnya tiba, minta saja ayahmu untuk membawamu ke sini, kata Stephen. Bagus sekali, aku harus belajar keras. Aku akan segera terlambat. Aku harus lari ke kelas. Idola, kamu sibuk, aku akan mengirimimu pesan setelah kelas selesai nanti. Xiao Ling dikatakan. Stephen meletakkan teleponnya tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya dia dibombardir dengan pesan seperti itu dari seorang wanita. Tentu saja, ini terutama karena Xiao Ling adalah putri Xiao Qinglong. Stephen memiliki toleransi yang lebih besar untuknya, jadi dia akan membiarkan dia pergi dia mengebom. Jika itu wanita lain, Stephen pasti sudah diblokir sejak lama. Perasaan Stephen terhadap Xiao Ling tidak buruk. Orang dapat mengetahui dari kata-katanya bahwa dia adalah gadis yang sangat sederhana, dan dia memiliki kebodohan yang unik untuk gadis sederhana semacam ini. Ada terlalu banyak orang pintar di sekitar Stephen, kebodohan Xiao Ling sepertinya agak jarang, dan inilah alasan utama mengapa Stephen mau berbicara dengannya. Pada saat ini, Zhao Meng, sekretaris kecil yang cantik, mendorong pintu kantor Stephen. Bos, mereka membalas email yang Anda kirim ke Illuminati, kata Zhao Meng. Bagaimana? Stephen bertanya. Mereka bilang rapat awal tahun ini akan diadakan lebih dari sebulan, dan rapatnya sekarang sedang dipersiapkan. Setelah persiapan selesai, mereka akan mengeluarkan surat undangan resmi, jadi tidak perlu khawatir, kata Zhao Meng. Lebih dari sebulan, mulut Stephen sedikit melengkung. Bab 1957. Setelah kembali dari tanah pengasingan, Stephen memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu apa hubungan antara Illuminati dan Protoss. Illuminati akan selalu memiliki jejak Protoss yang jelas. Apakah salah membawanya, atau apakah Illuminati mendapatkannya dari suatu tempat? Stephen tidak memiliki cara untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa berharap bahwa dia akan kembali ke markas besar Illuminati lagi untuk melihat apakah dia dapat menemukan jawaban yang dia inginkan di sana. Jadi dia mengirimkannya ke email markas besar Illuminati, menanyakan mereka ketika pertemuan di awal tahun akan diadakan. Pertemuan di awal tahun ini merupakan pertemuan penting Majelis Umum Illuminati. Illuminati akan mengadakan 2 pertemuan setiap tahun, satu di awal tahun dan satu lagi di akhir tahun. Kedua pertemuan ini sangat penting. Satu adalah ringkasan tahun ini, dan yang lainnya adalah ekspektasi tahun ini. Stephen perlu mengklarifikasi waktu pertemuan, dan kemudian membuat persiapan yang sesuai. Saat ini, Illuminati telah membalas email tersebut dan mengonfirmasi bahwa mereka akan mengadakan pertemuan akhir tahun dalam waktu lebih dari sebulan. Bagi Stephen, masih ada banyak waktu, dan dia dapat melakukan banyak hal di bulan ini. Oke, begitu. Stephen mengangguk. Zhao Meng berdiri di pintu dan tidak pergi, terlihat ragu untuk berbicara. Ada apa? Stephen bertanya. Bos, saya mendengar beberapa rumor dari tadi malam, kata Zhao Meng. Stephen mengangkat alisnya, sedikit tidak puas. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk menyampaikan hal-hal itu. Apakah Anda, seorang sekretaris kecil, ingin datang ke depan saya untuk menunjukkan kehadiran Anda? Yah, ada apa? Stephen bertanya.
Saya ingin mengatakan, apakah Zhao Cucu terluka parah? Tanya Zhao Meng. Stephen tertegun sejenak, dia tidak menyangka Zhao Meng peduli dengan cedera Zhao Cucu. Kepala saya patah, jadi saya mendapat beberapa jahitan, kata Stephen. Oh. Zhao Meng menghela nafas lega, dan berkata, saya mendengar orang mengatakan bahwa dia cacat, dan saya pikir dia benar-benar cacat. Hanya beberapa jahitan dan tidak apa-apa. Apakah kamu masih peduli padanya? Stephen bertanya dengan heran. Tidak peduli apa yang terjadi padaku dan dia, kita tidak mengenal satu sama lain, jadi kita harus peduli. Bos, apakah menurutmu dia akan menyalahkanmu untuk ini? Zhao Meng bertanya lagi. Jadi bagaimana jika kamu marah padaku? Mungkinkah kamu masih berencana untuk memuluskan semuanya untukku? Stephen tertawa bercanda. Aku hanya peduli padamu, tidak bisakah ini baik-baik saja? Melihat ekspresi main-main Stephen, Zhao Meng berkata dengan marah. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Bagaimana kabarmu di kelas yang aku minta untuk kamu ambil? Stephen bertanya. Saya masih mengerjakan golf, cerutu, dan mencicipi anggur. Saya telah berhasil menyelesaikan studi saya. Saya masih mempelajari sisanya. Saya serius dengan studi saya sekarang, dan saya tidak punya waktu untuk mengikutinya. Cinta, kata Zhao Meng seolah meminta pujian. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu dengan seorang pacar? Ada banyak talenta muda yang belum menikah di perusahaan kami, goda Stephen. Tidak apa-apa, Zhao Meng mengangguk, dan berkata, romansa kantor juga bagus. Apakah kamu benar-benar punya ide? Stephen menatap Zhao Meng dengan heran. Saya sudah di usia ini, dan saya tidak akan mencarinya lagi. Jika saya tetap ingin mencarinya, jika bos bisa mengenalkan saya pada talenta muda, maka saya tidak akan meninggalkan kekayaan saya untuk orang luar, bukan? Kata Zhao Meng. Stephen sedikit mengernyit dan berdiri, berjalan ke arah Zhao Meng dan menatap Zhao Meng. Bos, apa yang kamu lihat? Zhao Meng bertanya dengan sedikit gugup. Bisakah kamu menjadi seseorang dari perusahaan? Stephen bertanya dengan cemberut. Bos, jika saya benar-benar menyukai seseorang di perusahaan, bisakah Anda mengizinkan saya bersamanya? Zhao Meng bertanya. Hak terpenting yang dimiliki seseorang di dunia ini adalah kebebasan untuk jatuh cinta. Jika kamu benar-benar menyukai seseorang, aku tidak akan menghentikanmu untuk berkencan dengannya, selama itu tidak memengaruhi pekerjaanmu, kata Stephen dengan serius. Ah, begitukah? Zhao Meng menunjukkan ekspresi yang agak kecewa. Kenapa? Ini tidak bisa bekerja. Stephen bertanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu benar-benar bos yang tercerahkan. Lalu apa? Aku akan meninggalkan bos dulu. Kata Zhao Meng, berbalik dan keluar. Saya akan meminta Wang Hai untuk merekomendasikan beberapa orang nanti, dan mengatur agar Anda bertemu saat itu. Suara Stephen terdengar dari belakang. Tidak. Aku tiba-tiba kehilangan akal, kata Zhao Meng, mempercepat langkahnya, dan menghilang di depan Stephen dalam sekejap mata. Benar-benar aneh, permainan apa ini? Stephen mengerutkan kening, bergumam ragu, lalu berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Di sisi lain, Zhao Meng bersembunyi di sudut koridor, terengah-engah. Zhao Meng, kamu mengatakan bahwa kamu juga menganggur. Mengapa kamu menguji bos jika kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memiliki banyak beban di hati orang. Apakah kamu memiliki wanita seperti itu di sekitarmu? Penghinaan, kata Zhao Meng pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Stephen tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Zhao Meng barusan hanyalah untuk menguji berat badannya di hati Stephen, untuk melihat apakah Stephen akan menghentikannya mencari pacar. Tanpa diduga, Stephen tidak hanya tidak berhenti dia, tetapi juga mendukungnya untuk menemukan seseorang dari perusahaan kami, yang cukup membuat takut Zhao Meng.
Kamu tidak bisa melakukan ini lain kali, kata Zhao Meng pada dirinya sendiri sebelum berbalik dan berjalan ke tempatnya. Waktunya telah tiba. Stephen tiba-tiba menerima telepon dari Su Wenwen. Bab 1958. Kami akan berangkat besok, dan ibu saya dan saya sedang memasak di rumah malam ini, datang dan makan, kata Su Wenwen. Mendengar ini, Stephen ingat bahwa Su Wenwen memang mengatakan kemarin bahwa mereka akan kembali ke kota Sanfo besok. Stephen awalnya mengadakan makan malam penting di malam hari, tetapi dibandingkan dengan makan malam istrinya, makan malam itu tidak penting sama sekali. Stephen mengangkat telepon di atas meja dan menelepon Zhao Meng. Masuk, kata Stephen. Setelah beberapa saat, Zhao Meng membuka pintu dan masuk. Bantu saya membeli beberapa barang yang Anda para wanita sukai, jangan khawatir tentang harganya, itu harus mencerminkan hati dan nilai Anda, kata Stephen. Itu pasti perhiasan, kata Zhao Meng. Perhiasan, tidak apa-apa, pergilah ke Zhou Qifu untuk membantuku memilih, dan omong-omong, pilihlah beberapa untuk dirimu sendiri, sehingga kamu dapat menggunakannya saat aku menghadiri perjamuan bersamamu, kata Stephen. Apakah itu benar-benar mungkin? Zhao Meng bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, Zhou Qifu adalah milikku sekarang, kamu dapat memilih produk kelas atas apapun di perusahaan, kata Stephen dengan anggun. Baik, Zhao Meng mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen. Bos masih memiliki saya di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa dia meminta saya untuk memilih beberapa untuk diri saya sendiri. Sebenarnya, itu pasti diberikan secara khusus kepada saya. Biar saya katakan saja, saya ingin saya memakai seragam untuk tunjukkan padanya setiap hari. Kenapa? Mungkin kamu tidak merindukanku, laki-laki benar-benar babi besar dengan kepalsuan. Zhao Meng berjalan dengan gembira ke lift sambil berpikir. Di malam hari, Zhao Meng dengan senang hati datang ke Stephen dengan membawa beberapa tas. Ini adalah perhiasan yang telah saya pilih dengan hati-hati, apakah itu untuk istri Anda atau teman Anda, mereka pasti akan menyukainya, kata Zhao Meng. Ya, kata Stephen, mengambil tas itu dan berjalan menuju pintu. Bos, teriak Zhao Meng buru-buru. Ada apa? Stephen bertanya. Zhao Meng mengangkat tangannya sedikit malu-malu dan membuka kancing bajunya. Stephen sedikit mengernyit. Zhao Meng ini tidak akan memeluknya hanya karena dia memberinya beberapa perhiasan, bukan? Meskipun saya tidak merindukannya, tapi ini di kantor, saya masih bos perusahaan, jadi saya harus peduli dengan angin. Memikirkan hal ini, Stephen buru-buru berkata, Zhao Meng, apa yang kamu lakukan? Kencangkan pakaianmu, kamu pikir aku siapa? Kamu bahkan tidak melihat tempat ini. Setelah mengatakan ini, Stephen bergumam di dalam hatinya. Dia berkata, Xiao Zhao, harap lebih cerdas dan pahami esensi kata-kata saya, terutama kalimat terakhir. Jelas, kecerdasan Zhao Meng tidak cukup tinggi, dan dia tidak mengerti arti dari kalimat terakhir Stephen. Dia berkata dengan sedikit malu, Bos, apa yang kamu pikirkan? Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang saya pilih. Saya mengambil sebuah kalung. Saya menyukainya. Sebuah kalung di dalamnya. Kalungnya berwarna perak, dan ada liontin di bagian bawah. Liontinnya agak seperti tetesan air, dan seluruh tubuhnya berwarna putih susu, seharusnya terbuat dari batu giok. Stephen tahu sedikit tentang batu giok. Bagaimanapun, dia pernah ke provinsi Yunnan untuk berjudi di atas batu, jadi dia bisa melihat bahwa batu giok pada liontin Zhao Meng adalah hal yang baik, tetapi tidak peduli seberapa bagusnya, itu hanya sebagai sebesar kuku, jadi nilainya terbatas, menunjang 1,8 juta. Zhao Meng ini tidak serakah. Stephen cukup puas. Apakah itu terlihat bagus? Zhao Meng membuka kerah bajunya dan berkata kepada Stephen. Yah, aku tidak bisa melihat dengan jelas dari jauh. Mendekatlah, kata Stephen. Pada saat ini, Zhao Meng ingin Stephen melihat matanya yang pilih-pilih, tetapi dia tidak berharap Stephen memiliki pikiran buruk,
jadi dia berjalan ke arah Stephen. Stephen membungkuk ke depan leher Zhao Meng dan melihatnya dengan serius. Benar-benar putih, masih sangat bulat, bagus sekali, kata Stephen dengan serius. Benarkah? Aku juga berpikir begitu, kata Zhao Meng sambil tersenyum. Tepat ketika Zhao Meng selesai berbicara, pintu kantor Stephen didorong terbuka. Bos, saya punya dokumen di sini. Suara Wang Hai tiba-tiba berhenti, dan kemudian sebuah pikiran muncul di benak Wang Hai. Penghargaan akhir tahunku hilang lagi. Ini baru awal tahun. Wang Hai berpikir dengan sedih, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan keluar dari kantor Stephen. Ada apa dengan Tuan Wang, mengapa dia masuk saat ini? Wajah Zhao Meng memerah, dan dia tidak akan merasa malu untuk membiarkan Stephen melihat kalung itu secara pribadi, karena dia merasa masih sangat dekat dengannya. Stephen. Tetapi dilihat oleh orang lain adalah masalah lain. Dia pikir itu terlalu banyak uang, jadi dia memberikan beberapa keuntungan kepada perusahaan. Apalagi, saya pergi dulu. Ngomong-ngomong, saya akan membeli ukuran yang lebih besar untuk pakaian dalam di masa depan. Jangan mengencangkannya terlalu kencang. Ini tidak kondusif untuk sirkulasi darah dan mudah membentuk gumpalan, kata Stephen sambil berjalan keluar dari kantornya. Zhao Meng tampak heran, lalu menatap kerah bajunya. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya. Bos, kamu sangat menyebalkan. Bab 1959. Stephen selalu merasa bahwa dia adalah orang yang sangat jujur. Tapi dia dalam posisi tinggi sekarang, dan ada terlalu banyak godaan. Sama seperti sekretaris cilik, yang membuka kerah bajunya untuk diperlihatkan kepadamu, tidak bisakah kamu melihatnya? Saya terpaksa melakukan ini, dan saya hanya bisa menyalahkan dunia. Stephen berjalan ke lift sambil memikirkannya, dan langsung menyaring tangisan sedih dan marah dari sekretaris kecil di belakangnya. Tentu saja, Stephen tidak berpikir dia begitu malang, bukankah dia menasihati Zhao Meng bahwa celana dalamnya memang terlalu kecil, dan sangat ketat, yang sangat tidak baik untuk kesehatannya. Jika bukan karena kesehatannya, dia tidak akan mengatakan kata-kata yang sepertinya menganiaya orang lain. Ini semua untuk kebaikannya sendiri, pikir Stephen. 1 jam kemudian, mobil Stephen melaju ke komunitas Xiansheng. Saat ini, matahari sedang terbenam, dan tercium bau kembang api di udara komunitas Xiansheng. Bau kembang api juga dikenal sebagai bau rumah. Stephen datang sendirian, karena baginya, istrinya, Su Qing, seperti tempat berteduh dari angin, di mana dia benar-benar dapat merasakan perasaan diperhatikan dan dicintai oleh orang lain. Bahkan jika itu adalah kekasih dan anak-anaknya, dia tidak pernah berpikir untuk membawa mereka ke sini. Terkadang pria memang membutuhkan tempat pribadi. Stephen memarkir mobil, mencabuli anak-anak yang bermain di lantai bawah, dan datang ke rumah Su Qing dengan akrab. Rumah Su Qing bukan flat besar, tapi apartemen tunggal. Menurut Su Qing, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Tidak apa-apa memiliki apartemen tunggal untuk ditinggali di masa depan. Tidak perlu mengambil terlalu banyak ruang. Sumber daya. Jadi Stephen memilih rumah seperti itu untuk Su Qing. Meskipun rumahnya kecil, lokasinya sangat bagus. Stephen berdiri di pintu dan mengetuk 2 kali, lalu pintu terbuka. Wajah besar Li Feifan muncul di depan Stephen. Entah kenapa, Stephen selalu merasa ada sedikit kesedihan di wajah Li Feifan. Baunya sangat enak. Stephen masuk ke kamar sambil menggeliat hidungnya. Kamu di sini, ayo dan mainkan Mario Kart denganku. Su Wenwen melambai ke Stephen sambil duduk di sofa di ruang tamu. Stephen meletakkan hadiah itu di tanah, lalu berjalan ke dapur, dan menyapa Su Qing. Mainkan dulu, dan aku akan meneleponmu setelah makan malam. Su Qing tersenyum lembut. Tuan, jangan lelah, biarkan Su Wenwen melakukan sesuatu untukmu, dia sangat bebas, kata Stephen. Apa yang bisa dia bantu? Akan sangat bagus jika dia tidak membantuku. Pergi dan bermain,
jangan berdiri di sini, kata Su Qing. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk, kembali ke ruang tamu, dan duduk di samping Su Wenwen. Su Wenwen mengenakan rompi kecil, yang masih longgar, memperlihatkan lengannya yang besar berbunga-bunga di bahu. Stephen sebenarnya tidak memiliki prasangka terhadap tato, menurutnya tato itu seperti mewarnai rambut. Stephen berpikir itu omong kosong untuk apa yang disebut orang tua yang dipengaruhi oleh tubuh, rambut, dan kulit. Tato dan pewarnaan rambut sama-sama berbahaya bagi kulit. Apa tatomu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat tato Su Wenwen dari jarak sedekat itu untuk pertama kalinya. Bunga, rumput, ular, kata Su Wenwen. Apakah ada arti khusus? Stephen bertanya. Tato lebih murah, dan ada banyak orang yang membuat tato, kata Su Wenwen. Stephen merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan berpikir bahwa tato Su Wenwen memiliki arti khusus. Stephen melihat lagi tato Su Wenwen, tato itu memanjang dari lengan ke dada. Ada beberapa pola di dada Bai Huahua, tapi itu tidak mempengaruhi penampilan sama sekali. Apakah itu terlihat bagus? Su Wenwen bertanya tanpa menyipitkan mata. Tidak apa-apa, sedikit lebih tipis, kata Stephen. Aku kurus, tapi aku punya daging di mana seharusnya ada. Apakah kamu tidak merasakannya ketika kamu memeluk pinggangku tadi malam? Kata Su Wenwen. Aku bisa merasakannya. Stephen mengangguk. Apakah pinggangku nyaman saat disentuh? Su Wenwen bertanya. Cukup nyaman, tanpa lemak, kata Stephen. Kamu memiliki pandangan jauh ke depan, ini kamu. Su Wenwen memberi Stephen pegangan. Stephen belum pernah memainkan game Mario, tetapi dia memulai dengan sangat cepat. Li Feifan di samping memandang keduanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kedua orang ini tidak mungkin menjadi lebih baik, bukan? Malam tiba. Hidangan rumahan dengan rasa dan rasa yang lezat dibawa ke meja. Stephen selesai mencuci tangannya dan duduk di meja. Su Qing, Li Feifan, dan Su Wenwen juga duduk mengelilingi meja. Stephen, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Su Qing bertanya. Yah, ini pertama kalinya aku di sini. Ngomong-ngomong, aku membawakanmu hadiah. Itu ada di sana, dan kamu bisa membukanya nanti. Stephen menunjuk ke beberapa tas di ruang tamu dan berkata. Apakah aku juga memilikinya? Su Wenwen bertanya dengan penuh harap. Ya. Stephen mengangguk dan berkata, sudah cukup membuat orang iri untuk sementara waktu. Bagus. Su Wenwen mengangguk puas. Apakah saya memilikinya? Li Feifan menatap Stephen dengan penuh harap. Tidak. Stephen menggelengkan kepalanya. Wajah Li Feifan runtuh, sedikit kecewa. Ketika Anda kembali ke kota Sanfo, orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri kota Sanfo akan menemukan Anda. Saya meminta mereka untuk memberi Anda posisi wakil presiden Asosiasi Wushu, kata Stephen. Benarkah? Li Feifan bertanya dengan heran begitu dia mengubah sikapnya. Nah, setelah kamu kembali, latih seni bela diri dengan baik, dan jangan menyentuh hal-hal seperti jus buah. Aku yakin kamu akan dapat meneruskan air pecah guru, kata Stephen. Ya, aku akan. Li Feifan berkata dengan semangat, Tuhan tahu betapa pentingnya posisi wakil presiden baginya. Ini berarti peningkatan status, dan peningkatan statusnya juga berarti status Guas Huiliu telah meningkat, dan peningkatan status telah meningkatkan prestise dan eksposur, yang sangat penting bagi Guas Huiliu. Bab 1960. Ziming, kamu telah melakukan cukup banyak untuk kami, kata Su Qing dengan emosi. Itu semua masalah sepele dalam kemampuan kita, kata Stephen sambil tersenyum. Jika Lao Su mengetahui hal ini, dia bisa beristirahat dengan tenang di bawah. Ayo, mari kita bersulang untuk Lao Su. Su Qing mengambil gelas anggur dan berkata. Semua orang mengambil gelas anggur mereka. Stephen makan malam dengan sangat bahagia dan minum banyak anggur. Tampaknya karena perpisahan yang akan datang, Li Feifan dan Su Wenwen berhenti minum.
Beberapa orang membunuh hampir 1 kotak minuman keras, dan kemudian 2 kotak bir lagi. Ini belum berakhir, Su Wenwen ingin benar-benar merasakan keindahan kehidupan malam di ibu kota kekaisaran, jadi dia dengan tegas meminta Stephen untuk membawanya ke klub malam. Yang langka adalah Li Fanfan juga dibawa. Sebagai orang tua yang hanya tahu cara berlatih seni bela diri, ini adalah pertama kalinya Li Feifan dibawa ke tempat yang begitu mewah. Mata Li Feifan benar-benar kewalahan oleh semua jenis gadis besar di bar yang mengenakan pakaian kecil, dan baru pada saat itulah dia menyadari mengapa begitu banyak pria berkeliaran di tempat-tempat seperti bar. Stephen mengajak Su Wenwen dan Li Feifan untuk menari, pemandangannya tentu saja tidak kecil, dan segera mengenakan setelan naga setelah tiba. Faktanya, untuk Stephen, set Shenlong disiapkan untuk orang-orang yang bodoh dan punya banyak uang. Siapapun yang membelinya adalah orang bodoh, tetapi Su Wenwen menyukai hal-hal sia-sia semacam ini. Kecantikan dewasa Stephen, tentu saja, hanya bisa bodoh sekali. Melihat Su Wenwen memotret, Stephen juga tidak merasa jijik. Setiap orang memiliki kesombongan, tetapi orang yang berbeda memiliki titik kesombongan yang berbeda. Ada orang yang sia-sia tentang uang dan materi, ada orang yang sia-sia tentang pekerjaan, dan ada orang yang sia-sia tentang benda. Di mana ada kesombongan, bahkan orang suci pun akan sia-sia dengan membantu orang dunia dan menyelamatkan orang. Ini adalah emosi manusia yang normal. Selama Anda tidak melukai diri sendiri atau orang lain karena kesombongan, maka kesombongan bukanlah hal yang buruk. Untuk memuaskan keinginan Su Wenwen untuk berpura-pura, Stephen juga meminta Su Wenwen untuk mencuci tangannya dengan kartu as sekop. Ini adalah cara yang disukai banyak orang kaya semu untuk memamerkan kekayaannya. Mengapa mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang kaya semu? Karena hanya orang kaya palsu yang perlu memamerkan hal semacam ini yang harganya kurang dari 10.000 yuan. Orang kaya yang serius yang mencuci tangan dengan kartu as sekop akan lengket. Su Wenwen segera dihidupkan oleh Ace of Spades, dan dengan bersemangat mengambil foto tangannya yang dicuci oleh Ace of Spades, dan orang lain di sekitarnya mengikutinya. Sangat keren, aku tidak pernah sebahagia ini dalam hidupku. Terima kasih telah mengetahui takdirku. Su Wenwen memeluk Stephen dengan penuh semangat, berdiri berjinjit dan mencium wajah Stephen. Stephen tidak dapat menerima cara wanita seperti Su Wenwen mengekspresikan emosi mereka, jadi dia memblokir Su Wenwen dengan tegas setelah dicuri oleh Su Wenwen. Su Wenwen tidak kesal, dan mengambil handuk tangan pelayan sambil tersenyum. Setelah menyekat tangannya, dia mengambil ponselnya dan mulai memposting ke Moments. Jika hal-hal yang saya ambil hari ini tidak diposting di Momen, bila ini sama saja dengan tidak ada di sini. Lingkaran pertemanan dengan cepat dikirim, dan seperti yang diharapkan, banyak orang menjawab, dan hampir semua balasannya adalah kata-kata seperti iri hati, hidupmu, dan impianku. Stephen duduk di samping Su Wenwen dan melirik ponsel Su Wenwen. Suka dan balasan dari lingkaran pertemanan Su Wenwen benar-benar meningkat, dan mereka semua iri padanya. Kecemburuan semacam ini membuatnya melayang. Saat ini, Stephen melihat Su Wenwen mengklik lingkaran teman-temannya, lalu mengklik untuk mengirim komentar. Oh, set naga ini tidak terlalu mahal. Harganya 888.000 untuk satu set, dan itu hampir sama untuk minum di malam hari. Oh, ini tidak enak untuk diminum, tapi cukup bersih setelah mencuci tangan. Stephen menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Mengomentari teman-teman saya sendiri, dan kemudian membuat gelombang Versailles. Operasi ini benar 666. Stephen tidak bisa tidak memuji Su Wenwen, merasa bahwa Su Wenwen benar-benar telah mencapai yang terbaik dalam berpura-pura, yang dia miliki tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jangan berpura-pura agresif, tetapi dibandingkan dengan Su Wenwen, saya hanya dapat dianggap sebagai siswa sekolah dasar di dunia yang berpura-pura, dan Su Wenwen jelas merupakan rekan postdoktoral. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.